Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dan sahabat bimbel dimanapun berada. Seri kuliah statistika matematika kali ini, kita akan membahas tentang transformasi peubah acak tunggal kontinu bagian kedua. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu transformasi peubah acak tunggal kontinu bagian pertama. Nah, pada video kali ini, perhatikan teorema berikut ini. Misalkan diketahui peubah acak X kapital dengan fungsi kepekatan peluang atau fungsi densitas F kecil dalam kurung X kecil pada ruang sampel X. Jadi diketahui peubah acak X kapital dan fungsinya dituliskan sebagai berikut. Kemudian terdapat sebuah peubah acak lain, misalnya peubah acak Y, di mana Y-nya adalah berbentuk sebuah fungsi, yaitu G dalam variabel X, di mana fungsi G ini bersifat K ke 1 pada ruang sampel X. Kemudian misalkan bahwa ruang sampel X-nya ini disekat menjadi sebanyak K sekatan, sehingga dituliskan bahwa ruang sampel X-nya ini adalah gabungan dari A0, A1 sampai dengan AK. Sedangkan untuk AI iris AJ-nya adalah himpunan kosong, untuk I tidak sama dengan J, dan peluang dari A0-nya bernilai sama dengan 0. Selain itu, dimisalkan juga bahwa dari fungsi Y sama dengan Gx ini terdapat fungsi G1x, G2x sampai dengan Gkx. Masing-masing merupakan fungsi dari A1, A2 sampai dengan AK yang memiliki sifat sebagai berikut ini. Sifat pertama, Gx-nya, jadi dari fungsi Gx ini sama dengan GI dalam kurung X, di mana X-nya elemen AI, I-nya dari 1 sampai K. Kemudian GIX-nya bersifat monoton untuk X elemen AI dan juga bersifat 1 ke 1. Sifat yang ketiga, himpunan dari ruang sampel Y-nya, di mana Y-nya sama dengan GIX adalah sama untuk I sama dengan 1, 2, sampai dengan K. Sifat yang keempat, fungsi inverse dari GI bersifat kontinu atau mempunyai turunan untuk Y, ruang sampel Y-nya elemen dari Y, atau dapat dituliskan bahwa turunan pertama dari fungsi inverse-nya dG inverse Y dy nilainya ada. Nah, kalau kita gambarkan pada grafik fungsi, bisa dilihat pada grafik fungsi berikut ini. Jadi tadi kita lihat bahwa ruang sampel X-nya ini kita sekat menjadi, misalnya pada gambar ini disekat menjadi 4 bagian, yaitu A1, A2, A3, dan A4. Karena ruang sampel Y-nya, X-nya ini disekat menjadi 4, sehingga nanti fungsinya juga ada sebanyak 4, yaitu fungsi yang pertama yang dari jarak A0 ke A1, kemudian fungsi kedua, kemudian fungsi ketiga, dan fungsi yang keempat. Maka untuk transformasi yang bersifat K ke 1 dan bersifat monoton, baik itu naik atau monoton turun, FKP untuk peubah acak Y-nya dapat ditentukan dengan menggunakan formula berikut ini. Jadi kalau kita lihat perbedaan fungsi kepekatan peluang pada video-video kami sebelumnya, untuk kasus ini fungsi kepekatan peluang untuk Y-nya diperoleh dari hasil penjumlahan, yaitu sigma dari sigma dari fungsi F G inverse Y-nya dikali dengan turunan pertama dari fungsi inverse-nya. Nah, saya coba berikan ilustrasi gambar. Ya, misalnya
Misalnya saya coba gambar sebuah grafik fungsi, di mana misalnya ini saya ambil titik pada X, kemudian ini adalah Y-nya, ini adalah A1, kemudian A2, A3, dan A4. Untuk A1 misalnya bernilai B-nya B1, B2. Misalnya nilai dari Y-nya adalah B1, B2. Untuk A1 nilai Y-nya adalah B1, kemudian untuk A2 nilai Y-nya B2, untuk A3 nilainya adalah B1, kemudian untuk A4 nilainya A4. Untuk A4 nilainya B2. Nah, dari titik-titik ini, jadi kita punya 4 titik. Nah, kita coba, saya misalkan, ini tadi kan fungsinya misalnya Y sama dengan GX. Nah, karena ruang sampelnya ini tadi, ruang sampel ini adalah nilai X. Saya hapus dulu. Nah, atau ini saya bilang, ini saya misalkan dengan A1, kemudian A2 ke A3 adalah A2, A3 ke A4 adalah A3. Nah, ini adalah ruang sampel X. Kemudian B1 dan B2 merupakan anggota dari ruang sampel Y. Artinya, jika kita tarik garis dari A1 titik ini ke sini, nah, artinya fungsi pada garis ini adalah G1X, kemudian fungsi pada garis ini adalah G2X, dan fungsi pada garis yang ketiga adalah G3X. Nah, maka dapat dituliskan bahwa anggota dari peubah acak X-nya adalah A1, A2, A3, A4. Nah, kita misalkan mengambil, misalnya mengambil A1-nya dulu. Kita ambil A1, kita tentukan batasannya, maka batasan A1 ini adalah dari A1, jadi ini A1 sampai A2, atau dapat dituliskan bahwa nilai X-nya ini kurang dari A1, kurang dari A2. Kemudian batas A2-nya juga seperti itu, X-nya. Jadi X-nya itu pada garis ini. Jadi kita tulis A2 kurang dari X, kurang dari A3. Kemudian A3-nya pada batas garis ini, X-nya, di mana nilai X-nya adalah A3 kurang dari X, kurang dari A4. Sehingga kita dapat menuliskan bahwa X-nya ini adalah gabungan dari A0, A1, A2, dan A3. Nah, untuk mencari peluang atau fungsi dari FKP dari Y, FKP bagi Y, nah kita dapat menjumlahkan nanti untuk hasil fungsi pada masing-masing garis ini. Kita lihat bahwa untuk pada A1, fungsi G-nya, pada A1 fungsi G ini, dia bersifat naik monoton dan satu ke satu. Pada A2, fungsi G2-nya bersifat turun monoton dan satu ke satu, dan A3-nya, fungsi G3X-nya bersifat naik monoton dan satu ke satu. Nah, untuk lebih memahami cara mencari fungsi kepekatan peluang dengan sifat transformasi seperti yang saya jelaskan tadi, perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika diketahui fungsi kepekatan peluang dari sebuah peubah acak X dituliskan pada formula ini,
akan dicari fungsi kepekatan peluang bagi peubah acak Y, di mana Y-nya ini adalah fungsi G dalam X, yaitu nilai mutlak X min 1. Nah, pada soal tadi diketahui bahwa Y-nya adalah nilai mutlak X min 1. Nah, kita ketahui bahwa untuk fungsi nilai mutlak X min 1 memiliki beberapa nilai, yaitu akan bernilai positif. Jadi saya tulis akan bernilai positif X min 1 ketika X-nya bernilai lebih besar dari 1. Kemudian akan bernilai 0 ketika X-nya sama dengan 1 dan akan bernilai negatif X min 1 untuk X-nya yang kurang dari 1. Kemudian pada soal juga diketahui ruang sampel X-nya, di mana batasan dari nilai X-nya pada fungsi kepekatan peluang X adalah 0 kurang dari X kurang dari 3. Nah, maka ruang sampel ini kita coba sekat menjadi beberapa bagian. Jadi saya misalkan mulai mengambil A0, A1, A2, dan A3. Untuk A0-nya sendiri adalah titik dari nilai X ketika nilai fungsinya bernilai 0. Jadi ketika X-nya sama dengan 1, ya, jadi ketika titik X sama dengan 1, nilai peluang atau nilai fungsinya bernilai sama dengan 0. Karena pada slide sebelumnya ada sifat yang menjabarkan bahwa nilai peluang A0-nya sama dengan 0. Maka untuk A0-nya adalah ketika X-nya bernilai 1. Kemudian untuk batasan dari A1, X-nya di mana X-nya ini batasannya dari 0 kurang dari X kurang dari 1. Kemudian A2-nya dari 1 kurang dari X kurang dari 2. Kemudian A3-nya X-nya di mana X-nya bernilai 2 kurang dari X kurang dari 3. Nah, coba kita gambarkan dulu ke dalam, kita buat gambar grafik fungsinya. Nilai X, kemudian di ke atas adalah nilai Y, ini 0, kemudian 1, 2, 3. Nah, kita tentukan nilai Y-nya masing-masing. Jadi untuk setiap nilai X pada garis nilai X ini, kita substitusikan ke dalam fungsi Y sama dengan nilai mutlak X min 1. Nah, kita ambil untuk titik 0, X sama dengan 0, kita cari untuk X sama dengan 0 karena X-nya kurang dari 1, jadi X kurang dari 1, maka nilai fungsinya bernilai negatif X min 1. Jadi X-nya untuk kita buat catatan kecil untuk X sama dengan 0, maka nilai Y-nya yang diambil fungsinya adalah min X min 1. Sehingga X-nya, Y-nya adalah 0 dikurang 1, min dikali min 1 sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Sehingga ini coba kita tulis nilai Y-nya adalah 1. Jadi titik yang pertama. Kemudian untuk X sama dengan 1, nah kita lihat nilai Y-nya. Untuk X sama dengan 1 kita pakai fungsi ini. Nilai Y-nya adalah 0. Maka kita buat titiknya adalah di sini. Kemudian untuk X sama dengan 2, nilai Y-nya kita gunakan fungsi yang pertama. Karena X-nya bernilai lebih besar dari 1. Nilai fungsinya adalah X min 1. Maka 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, berarti nilai fungsi titiknya adalah di sini. Kemudian untuk X sama dengan 3, kita substitusi ke Y. 3 juga X-nya bernilai lebih besar dari 1, maka fungsi yang digunakan adalah X min 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Ini misalnya titik 2, maka nilainya ke sini, titiknya. Nah, kita coba tarik garis lurus. Ini adalah fungsi garis lurus. Dari titik pertama. Ini garis fungsi yang pertama.
kemudian garis fungsi yang kedua, dan garis fungsi yang ketiga. Nah, kita tentukan fungsi GIX-nya. Jadi kita tentukan fungsi GIX. Nah, ini yang pertama, kita misalkan fungsi yang pertama yaitu G1X. Kemudian yang kedua G2X, dan yang ketiga ini adalah G3X. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari inverse fungsi masing-masing berdasarkan sekatannya. Untuk Y yang pertama, jadi Y yang pertama ini adalah Y sama dengan G1X. Untuk G1X-nya, nilai fungsinya, karena batas intervalnya adalah dari 0 sampai dengan 1, maka fungsi yang digunakan adalah fungsi yang bernilai negatif karena X-nya kurang dari 1. Maka nilai fungsinya adalah min X min 1, atau kita sederhanakan menjadi min X plus 1 atau sama dengan 1 dikurangi X. Nah, fungsi ini kemudian kita tentukan turunannya. Kita tentukan inverse-nya terlebih dahulu. G inverse dari Y. Nah, maka G inverse-nya kita cari, misalkan Y sama dengan 1 dikurang X, maka X-nya adalah 1 min Y. Nah, ini adalah G inverse dari Y. Kemudian yang kedua, kita tentukan untuk yang garis grafik fungsi G2X. Nah, G2X ini perhatikan batasannya adalah A2. Jadi tadi saya tulis ini adalah untuk batasan A1, kemudian yang kedua adalah batasan A2. Batasan A2-nya tadi adalah dari 1 kurang dari X kurang dari 2. Kalau A1 tadi dari 0 ya, kurang dari 1. Nah, kenapa dipakai fungsi negatif? Karena nilai X-nya di sini kurang dari 1. Nah, untuk yang ini kita lihat bahwa X-nya ini adalah batasannya X-nya lebih besar dari 1. Maka untuk mencari fungsi G2X-nya adalah nilai fungsi yang positif, yaitu X min 1. Maka kita cari inverse-nya, Y sama dengan X min 1, maka X-nya sama dengan Y ditambah dengan 1. Nah, ini adalah fungsi inverse-nya. Kemudian untuk batasan yang ketiga adalah batasan A2. Maka nilai fungsinya adalah Y sama dengan G3X. Batasan A3 ya, G3X. Nah, kita tentukan fungsi mana yang kita gunakan. Untuk batasan A3, nilai X-nya adalah 2 kurang dari X kurang dari 3. Nah, kita lihat juga bahwa untuk batasan ini, nilai X-nya adalah lebih dari 1. Maka nilai fungsi yang digunakan juga nilai fungsi Y yang bernilai positif, yaitu X min 1. Maka nilai X-nya juga diperoleh adalah X ditambah dengan 1. Nah, ini adalah nilai fungsi inverse dari Y. Nah, setelah itu kita cari turunan pertama masing-masing fungsi inverse-nya. Jadi ketiga fungsi inverse ini, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau saya tuliskan begini. Ini adalah G1, kemudian ini G2 inverse, ini G3 inverse. Nah, kita cari turunan pertama masing-masing. Ini turunan pertama dari G1 inverse Y terhadap Y. Nah, turunan pertama fungsi ini adalah min 1. Jadi angka di depan Y ini adalah 1, maka turunan dari min Y adalah min 1. Nah, kemudian ini berlaku nilai mutlaknya, berarti nilainya adalah positif 1. Kemudian yang kedua adalah turunan pertama dari fungsi G2, inverse G2 terhadap Y. Nah, kita lihat ini fungsi G2 inverse, Y plus 1. Ketika kita cari turunan dari ini,
cari turunannya, maka turunan dari Y adalah 1. Jadi nilai mutlak 1 sama dengan 1. Kemudian kita cari yang ketiga, turunan pertama dari fungsi G3 inverse Y terhadap Y. Nah, nilainya adalah, jadi yang kita turunkan sekarang ini G3 inverse. Fungsinya adalah Y plus 1. Turunan dari Y plus 1 adalah 1, nilai mutlaknya juga adalah 1. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah menentukan fungsi kepekatan peluang untuk setiap nilai Y. Saya gambarkan dulu terlebih dahulu kembali untuk grafik fungsinya. Nah, ini adalah titik X sama dengan 0, 1, 2, 3, kemudian Y-nya bernilai 1, 2. Ini Y. Nah, garisnya tadi seperti ini ya, garis grafik fungsinya. Nah, ini ke sini. Jadi ini adalah G1, ini G2, ini adalah G3. Nah, untuk menentukan FKP bagi peubah acak Y-nya tadi, berarti kita tulis FYY-nya adalah, kita lihat untuk yang pertama dulu. Kita lihat untuk Y yang sama dengan 0 sampai 1 ini, garisnya ada 2, yaitu fungsi G1 dan fungsi G2. Sehingga batasan X-nya dari 0 sampai 2 ini kita jumlahkan. Kita tulis I sama dengan 1 F X G I inverse Y dikali nilai mutlak dari turunan pertama inverse-nya terhadap Y. Nah, kita jumlahkan. Kita ambil dulu untuk batasan dari 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1 ini kan dia G1, turun monoton. Bersifat 1 ke 1 juga. Berarti Fx-nya untuk X dari 0 sampai 1 tadi, fungsi G1 ini inverse-nya adalah 1 min Y. Dikali nilai mutlak turunan pertama fungsinya adalah 1. Ditambah Fx untuk yang G2. G2 inverse tadi diperoleh hasilnya adalah Y plus 1. Dikali turunan pertama dari G2 inverse sama dengan 1. Hasilnya adalah, nah, kita lihat bahwa pada soal diketahui Fx-nya adalah 2/9x untuk X dari 0 sampai dengan 3. Maka nilai 1 min Y ini kita substitusi ke dalam fungsi Fx. Jadi 2/9, X-nya diganti menjadi 1 min Y dikali 1 ditambah 2/9 dikali Y positif plus 1 dikali 1. Kita sederhanakan, 2/9 dikali 1, 2/9, kemudian 2/9 dikali min Y adalah 2/9 Y, ditambah 2/9 dikali Y adalah 2/9 Y, kemudian ditambah 2/9 dikali 1, hasilnya adalah 2/9. Kemudian kita sederhanakan lagi, ini kita bisa coret, tersisa 2/9 ditambah dengan 2/9 adalah 4/9. Nah, kemudian kita cari yang untuk Y dari 1 ke 2. Fungsinya hanya ada 1, yaitu G3. Maka kita tuliskan F Y-nya sama dengan Fx untuk G3 inverse Y dikali nilai mutlak turunan G3 inverse Y dikali terhadap Y. Ini nilainya adalah kita substitusi ke dalam fungsinya 2/9 dikali dalam kurung G3 inverse Y-nya tadi diperoleh nilainya adalah Y plus 1 dikali nilai mutlaknya adalah 1, sehingga hasil akhirnya adalah 2/9 Y dikurangi dengan 2/9. Maka kita bisa menuliskan FKP bagi peubah acak Y-nya dapat dituliskan FY sama dengan
Kita ambil yang pertama 4/9, yang keduanya adalah, oh maaf, tadi untuk G3 inverse-nya ini nilainya plus ya, sehingga nilainya adalah 2/9Y, 2/9Y ditambah dengan 2/9. Ini 4/9 untuk batasan Y-nya tadi dari 0 sampai 1. Jadi untuk Y dari 0 sampai 1, kemudian yang ini adalah untuk batasan Y-nya dari 1 sampai dengan 2. Selainnya nilai Y yang disebutkan, nilai fungsinya atau nilai peluangnya bernilai 0 untuk Y lain. Nah, ini adalah contoh transformasi peubah acak tunggal kontinu yang bersifat K/1, monoton naik dan monoton turun. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi pada video kali ini. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.